dari keluarga ya sama aja yang kita pakai dia juga pakai gitu. Ya. Oh begitu kondisinya Bu ya? Ya sebagian. Enggak semua. Kan ada juga yang begitu. Oke. Iya. Baik. Ada iya. Kayaknya nanti semakin menarik ini ya. Jadi saya ini bekerja dengan Ibu Yola ini jadi bertambah wawasan saya juga nih. Tapi kayaknya kita break dulu. Iya. Oke baik, kembali lagi di Makassar Corner. Nah ini Pak Bu, selain kita menerima interaktif lewat telepon, kita juga biasanya ini langsung munculkan komentar-komentar warga dari BlackBerry. Nah mungkin bisa ditampilkan teman-teman. Ini dari yang pertama ini dari Kareng Cak Dia. Wih, Kareng Cak Dia. Setuju banget, bagi keluarga yang sibuk mengurus rumah adalah hal yang jarang bisa dilakukan. Asisten RT lah yang sangat membantu pekerjaan tersebut. Jadi perlu kiranya diberi apresiasi untuk beliau-beliau ini. Apresiasinya mungkin gaji yang standar, jaminan sosial. Yang penting rasa nyaman dan aman itu. Itu paling penting. Yang terpenting. Naluri pembantu. Oke, yang berikutnya saya alami. Iya. Oke. Ini dari Arif. Harus itu, katanya PRT wajib dilindungi karena berkat dialah para ibu rumah tangga yang sibuk dengan karirnya bisa terbantukan. Bagi yang suka menyiksa para RT, salam jadi tengah Tidak boleh. Harus sopan. Aduh, ini apa nih, tanggal? Wih, apa ini? Aduh. Oke. Ini dari 14/08/2014. Oh, tanggal lahirnya Pak Cik. Iya. Katanya Ailo dulu kemana aja waktu era SBY? Nah, kenapa baru muncul saat-saat perubahan yang dilakukan menteri yang baru mulai nampak? Nah ini gimana? Langsung saja ditanggapi. Jadi kalau Ailo sendiri, karena memang kita badan PBB kita kan tidak bekerja langsung di satu negara gitu, melalui konstituen kita, melalui pemerintah, melalui asosiasi pengusaha dan serikat pekerja gitu. Nah tapi saya kira mendorong kerja yang layak untuk pekerja rumah tangga itu di saat yang sama juga tentu PRT harus lebih profesional juga, kinerjanya tentu harus didorong lebih baik juga. Dan ini peran pelatihan ini tentu ya, mungkin saya membayangkan misalnya ke depan itu katakanlah babysitter. Babysitter ini bukan cuma sekedar ngurusin anak bayi, tapi
sampai ke pemahaman misalnya bagaimana pemenuhan gizi anak itu yang seimbang misalnya. Psikologi anak. Psikologi, iya, saya kira jadi Ibu Yola yang keluar bekerja di luar kan bisa lebih tenang bekerja di kantor kalau kita punya PRT yang betul-betul punya katakanlah yang profesional di bidang itu kan. Jadi anak kita tidak sekedar diberi asupan makanan sembarangan, yang penting kenyang dan bisa tidur gitu. Tapi kita juga percaya bahwa PRT kita mengurusi anak kita dengan baik di rumah, memberi asupan nutrisi yang benar-benar seimbang dan ya semua kebutuhannya terpenuhi begitu. Saya kira terus ada pelatihan ya? Iya, mungkin pemerintah nanti akan menyediakan itu ya. Iya. Baik. Dari Disnaker lagi. Kita ke komentar yang berikutnya. Selanjutnya, next. Isbar 07. Wis. Sepakat, mulailah berbenah dari sekarang, sejahterakan rakyat kecil. Wah, asik. Oke, selanjutnya lagi dari Anca Paradikta. PRT juga manusia punya rasa dan hati. Sudah semestinya kita memanusiakan manusia. Wih, super sekali. Mario Teguh. Oke. Ini dari Zainuddin Junior. Pemerintah masih kurang tegas dalam melindungi PRT. Buktinya banyak PRT yang disiksa oleh majikannya, serta banyaknya penyalur PRT yang ilegal. Nah, gimana tuh, Bu? Jawabannya dari Disnaker. kalau masalah perlindungan PRT sebenarnya itu kalau masalah perlindungannya sebenarnya itu sudah kita dari dulu ada, hanya saja untuk menyentuh sampai ke hanya yang kita lakukan PRT itu yang secara ilegal yang kita lindungi. Hanya sekarang melalui regulasi yang baru keluar ini itu mungkin sampai dengan PRT yang sudah sampai ke pekerja rumah tangga yang memang pekerja rumah tangga yang perorangan gitu. Jadi artinya di sini pemerintah kalau yang ada penyalurnya itu masih mending bisa dikontrol. Iya, bisa tapi kita yang perorangan itu yang susah. Iya, yang perorangan itu yang susah kita lacak gimana. Jadi kira-kira gimana nih ke depannya kalau sudah seperti itu nih? Otomatis kalau sudah melalui regulasi itu ya kita masalah pengawasannya itu yang saya katakan tadi bahwa melalui masyarakat setempat dan RT RW pengawasannya melalui itu sekarang. Oke, sudah tidak ada komentar ya? Oke, nah ini semakin menarik juga ya kalau pembahasan seperti yang Bapak tadi sebutkan bahwa ternyata tantangan pekerja rumah tangga ke depan ini ya semakin ini juga ya, semakin tinggi juga karena ya selain dia cuma bekerja sebagai pembantu rumah tangga misalnya, mereka juga harus profesional seperti yang Bapak katakan tadi ya. Kan digaji udah layak, tentu kerja juga harus lebih baik dong. Iya kan? Biasa. Kalau misalnya yang ngurusi masalah orang sakit misalnya kan repot ini. Kalau kita membayangkan misalnya ada keluarga atau siapa yang sakit itu kan seringkali kita butuh orang yang betul-betul berdedikasi untuk mengerjakan itu ya. Anak sakit ya bukan cuma dikompres saja, tapi butuh pemahaman yang lebih jauh tentang kira-kira kalau anak bayi sakit obatnya apa gini. Untuk orang tua dia. Jadi di Amerika sekarang itu ada konsen tentang ini ya. Orang kan tingkat harapan hidup kan semakin tinggi. Jadi orang diprediksi di sana itu bisa mencapai 80 sampai 90 tahun gitu usianya. Nah, ini kan harus ada orang yang katakanlah kasih perhatian tentang terhadap orang-orang tua jompo ini gitu. Dan ini makanya peran PRT atau caregivers yang spesifik ngurusi persoalan ngurusi orang tua ini menjadi profesi tersendiri juga di beberapa negara gitu. Berarti ke depan nanti ini Bu, pekerja rumah tangga itu tidak harus mengerjakan semua tugas-tugas di dalam rumah tangga ya atau di perusahaan. Jadi kayak kalau kita baca tadi ternyata ada bagian-bagian. Jadi misalnya bagian dapur lain, bagian taman lain, bagian perawatan anak juga lain, kayak gitu ya.
Karena kan selama ini biasa juga ada Dicampur pekerja aduk. dicampur aduk. Dia tuh pekerja kebun, dia tuh pekerja dapur, itu betul. Biasanya kalau Tergantung kesepakatan saya pikir tergantung kesepakatan lah apa yang Iya. dia kerja. Tapi idealnya kalau Tapi idealnya kalau mau profesional seperti Iya, saya kira, kalau iya, iya. profesional begitu, lantuang kebunnya. Biasanya memang selama ini yang kita dapati tukang kebun lain, pekerja dalam rumah tangga juga itu lain. Oke. kalau saya sih concern saya khusus untuk masalah untuk babysitter ya. Saya kira itu Babysitter, saya kira iya. itu Iya. harus Itu yang sebaiknya iya, ya sebaiknya. Karena sebaiknya. berhadapan langsung dengan anak-anak Iya. gitu ya. Tumbuh kembang anak itu Iya. kan itu menjadi penting untuk mendapat Tapi kan perhatian bukankah khusus. selama ini biasanya yang jadi babysitter itu kan orang-orang yang dari misalnya pernah menginjak bangku sekolah, Iya, biasanya keperawatan ada, biasanya kan perawatan, seperti itu. iya, biasanya. Jadi agak masih Ada, mendingan. iya. Tapi kalau yang lain kan Ya, mereka yang kan perlu. sudah dibekali dengan Iya, pendidikan bagaimana merawat anak. Ya, dan biasanya sebagainya. kalau yang di dapur kan ya syukur-syukur kalau dia dari sekolah SMK bagian Iya. masak ya, masih mendingan. Paling tinggi mungkin ikut master chef. Iya betul dia. Jangan sampai disuruh mencuci misalnya ada mesin cuci nggak tahu ini tombolnya apa itu apa Iya. dia kan bingung juga. Nah itulah biasanya kalau anak kan kadang rasa ingin tahunya mereka kan banyak besar rasa ingin tahunya, jadi kadang mencet sembarang iya, itu kan iya. bisa selain membahayakan alat dirinya juga bisa membahayakan misalnya tersengat listrik misalnya, itulah yang Iya. masuk dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak biasanya. Tapi yang terpenting itu tadi ya, utama itu adalah perlindungan kepada mereka pekerja rumah Iya. tangga ya. Pemberian jaminan sosial. Pemberian jaminan sosial, Iya. kemudian ya banyak lah karena Iya. biar bagaimanapun juga mereka kan Iya. yang manusia juga Iya. yang ikut membantu urusan rumah tangga seperti yang Bapak katakan tadi dengan pemirsa bahwa kehadiran mereka kan cukup membantu sebenarnya. Sangat membantu. Sangat membantu. Iya. Dan mereka biasanya yang rumah tangga ini yang punya rumah ini kadang-kadang nanti merasa ribet ketika pulang kampung. Iya, betul. Pas Betul. pekerjaannya pulang kampung baru dia rasakan, wah ternyata berat Susah, juga iya, ya. berat juga. Ya mungkin ini terakhir ini Bu, dari Ibu sendiri selaku pihak Dinas Tenaga Kerja atau dari pemerintahan ada mungkin yang ingin disampaikan Bu, silakan. Kalau masalah perlindungan terhadap pekerja rumah tangga mungkin kalau kita lihat regulasi yang ada sebenarnya khusus untuk maksudnya masalah pekerja rumah tangga itu kita lihat bahwa pengaturannya itu serta pengawasannya itu di dalam regulasi yang baru itu dilakukan oleh masyarakat dan RT RW setempat. Tetapi di dalam sistem penggajian mungkin itu di dalamnya juga diatur masalah kesepakatan antara pengguna dan PRT-nya sendiri yang bersangkutan. Hanya mungkin yang perlu mungkin juga kita perjelas di situ adalah tentang jam kerja. Iya. Yang diregulasi itu mungkin jam kerja yang perlu kita perjelas di situ. Iya. Karena biasanya kita dapati bahwa pekerja rumah tangga itu jam kerjanya tidak menentu. Oke. Tapi kadang-kadang juga dalam kalau biasanya yang kita dapat mereka kerja dari pagi misalnya dari jam 5 itu sampai jam 10 setelah majikan berangkat sudah bersih rumah ya sudah Selesai. tapi kadang ada juga yang seperti Bahkan yang sampai Bapak tengah kata, malam ya. Iya. sampai tengah malam itu mungkin yang perlu diatur di dalam. Oke, itu dia ya. Iya. Nah, dari Elo sendiri nih Pak, kira-kira apa nih harapan atau mungkin apa yang ingin dicapai dengan adanya regulasi itu tadi? Ya, saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Yuli ya, bahwa kita Oke. mendorong penghargaan yang lebih, apresiasi yang lebih baik lagi terhadap profesi pekerja rumah tangga ini. Nah, tadi misalnya disinggung tentang jam kerja. Iya. Orang kan seringkali menganggap kita kalau sudah ke kantor itu PRT itu sudah santai-santai di rumah, padahal sebenarnya kan itu bisa dihitung juga sebagai jam kerja. Karena di saat itulah mereka juga bersiaga gitu kan. Coba kalau tidak ada PRT pasti kita butuh satpam juga untuk menjaga rumah misalnya. Iya. Iya. Atau katakanlah yang PRT berperan untuk menjaga rumah dari kemungkinan-kemungkinan terburuk, entah itu kebakaran segala macam ya. Saya kira Oke. Iya. itu juga harus dihitung sebagai jam kerja gitu. Menjaga anak kecil kalau ada. menjaga anak kecil ya, saya kira banyak yang tapi yang terpenting juga sesuai peraturan Menaker yang baru ini
itu kan di situ didorong untuk ada kesepakatan ya. Saya kira itu akan menjadi lebih baik dan itu menjamin juga kerja tidak saja pengguna tapi juga PRT tentang apa namanya, katakanlah kesepakatan kerja apa yang job desk yang akan mereka kerjakan. Itu bukan saja menguntungkan pekerja tapi juga menguntungkan pengguna di saat yang sama gitu. Jadi kira-kira harapannya gimana Pak? Sampai berapa lama nih harus kerjasama ini akan dilakukan? Ya kalau ILO sih ya kita mendorong supaya ini bisa menjadi sesuatu yang sustainable ya, berkelanjutan ya. Berkelanjutan ya. Jadi lebih dengan itu tadi ya apa program tadi ya. Program promote itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Bu. Ya terima kasih. Ya. Nah pemirsa, demikian tadi perbincangan kami mengenai pekerja rumah tangga ya, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga baik orang dewasa maupun anak-anak. Sebagaimana yang dibahas tadi, mudah-mudahan apa yang dibicarakan tadi ya, yang didiskusikan baik Ibu Yola terhadap saya juga bisa sudah mulai itu mengikuti regulasi undang-undang itu. Iya. Nanti kita tukaran job desk ya. Oke. Bapak jadi majikan, saya jadi pembantu rumah tangga. Iya. Nanti ditanya saya di atas rata-rata. Di atas rata-rata berapa itu? 10 koma. Tanggal 10 sudah koma. Ya. Oke, baik. Iya. Baik, saya Pak Cindri. Saya Yolanda. Beserta narasumber kami hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.